Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di saat para pengurus sepak bola Indonesia sibuk cari panggung, serang sana, serang sini, yang ini serang yang itu balas serang yang ini, sewa buzzer dan lain-lain, lihat para pemain timnas. Para pemain timnas justru sibuk kirim bantuan ke korban bencana di Sumatera, Calvin Verdong, Dieng James, Martin Paes, dan rencananya beberapa pemain timnas lain pun akan ikut kirimkan bantuan. Apa mereka nggak malu ya? Pemain timnasnya aja sibuk ngurusin bantuan kemanusiaan. Lah, para pengurus sepak bolanya sibuk sikut sana sikut sini. Maksud kami gini loh, cari dong sesuatu hal yang positif demi sepak bola kayak gitu loh. Ada berapa sih orang-orang di PSSI dan LIB? Esko aja ada berapa tuh? 12 ya. Orang LIB ada berapa tuh? 10 ya. Ya ayolah berbondong-bondong lakukan sesuatu yang positif daripada sibuk bikin polemik. Lah ini Esko malah sibuk nyerang pemain. Esko malah sibuk nyuruh Toel serang Waketum. Waketum serang ketumnya. Lah kalian itu pada ngapain woi di sana? Ini PSSI ngurusin sepak bola apa ngurusin hujat menghujat sih? Dulu saat timnas masih dilatih oleh Sintayong, ada tuh Esko yang bilang dan komentar ke masyarakat bilangnya gini, kalian tuh kebanyakan nonton drakor. Lah kalian malah lebih parah dari drakor. Kan tiap-tiap Esko itu ada tugasnya masing-masing, ada komite ad hocnya masing-masing. Ya kenapa nggak dikerjain? Contoh misalnya Esko keuangan nih, ya ayolah cari sponsor. Jangan cuma ngandelin dan neken terus klub dari denda. Kemudian Esko kompetisi, ya benahinlah kompetisi. Ini kan makin carut-marut kompetisinya. Esko komite wasit, ya benahin wasitnya. Esko sepak bola wanita, benahin dan cari terobosan buat sepak bola wanita. La Liga wanita aja belum ada kok. Esko pengembangan usia muda, ya cari terobosan. Gimana caranya agar pemain muda kita itu gampang masuk SSB dan berbagai esko lain. Ya kalau kalian memang nggak mau ngebantuin korban bencana, setidaknya kelihatan kerja lah gitu. Cari terobosan-terobosan buat sepak bola Indonesia, benahi semua yang bobrok-bobrok. Lah ini di PSSI ngapain coba? Esko malah sibuk cari panggung, sibuk ribut sama pemain, sibuk ribut sama esko lain, sibuk ribut sama Waketum. Ini PSSI urusannya bola apa urusannya apa? Hancur nih PSSI. Oke, lanjut aja ke berita klub dan rumor pertransferan. Sebelum kita bahas pemain-pemain siapa saja sih yang dibidik oleh klub-klub di BRI Super League. Nah, di pertengahan Desember ini biasanya para klub ini tuh lagi menyeleksi nih pemain-pemain yang akan dipertahankan dan pemain-pemain yang akan dilepas termasuk yang dipinjamkan. Itu biasanya kayak gitu kegiatan di klub ya, biasanya di pertengahan bursa transfer seperti inilah. Kayak kemarin tuh Bayangkara FC udah meminjamkan 3 pemainnya, yakni David Maulana ya ke PSPS Pekanbaru kalau nggak salah. Kemudian Arif Satria yang kami pun belum tahu apakah kembali ke Persela Lamongan atau kemana nih. Dan juga Reja Kusuma yang belum ketahuan ini akan dipinjamkan kemana ya. Nah, ini pun akan berlaku pada klub-klub lain di BRI Super League. Kabarnya tengah menyeleksi pemain-pemainnya nih yang akan dipinjamkan atau dilepaskan. Dan pemain-pemain ini biasanya selain mereka yang pengen pindah, tapi juga mereka jarang kesempatan tampil di klubnya atau memang sering tampil tapi memang nggak berkontribusi. Kami pribadi belum mendapatkan info satu persatu dari klub BRI Super League siapa-siapa saja pemain-pemain mereka yang kemungkinan akan dilepas atau dipinjamkan. Tapi info yang kami dapat pasti ada di setiap klub pemain yang dilepas atau dipinjamkan lo ya.
Jadi buat kalian ya silahkan kalian teliti aja di klub kebanggaan kalian. Siapa sih pemain-pemain di klub kalian yang kira-kira musim ini ya, di musim ini tuh ya hampir paruh musim inilah ya, yang jarang banget tampil gitu di klub kalian, atau mungkin sering tampil tapi nggak ada efeknya buat klub tersebut. Nah, kemungkinan pemain itu yang akan dilepas atau dipinjamkan. Tapi kan nggak menutup kemungkinan si pemainnya justru yang akan atau pengen pindah gitu kan. Contoh kemarin siapa ya? Alfreanda Dewangga dari Persib gitu kan. Ini kan dirumorkan akan dipinjamkan ke Bali United, tapi ternyata katanya sih dilarang nih sama Boy Hodak dan akan dipertahankan. Nah, sekarang ada lagi yang namanya Febri Haryadi. Ini lagi rame nih diperbincangkan, katanya mau dipinjam sama Persis Solo. Selain Febri Haryadi, ada nama Bergwino yang kabarnya, selentingannya, rumornya, isunya juga akan dilepas oleh Persib di paruh musim ini. Tapi kan ini baru sebatas rumor. Nah, kita akan nantikan dan update terus di siapa sih pemain-pemain yang kemungkinan akan dilepas atau dipinjamkan oleh klub-klub di BRI Super League. Yang pasti akan rame nih di sekitar 20 Desemberan inilah. Lanjut, dari Bali United ada nama Yuya Kubo. Ini gelandang serang asal Jepang yang kabarnya lagi diseleksi oleh Bali United. Lah, kemarin bukannya Takahiro Kunimoto, Bang? Kan kami bilang seleksi. Yang namanya seleksi itu pasti orangnya lebih dari satu. Soal siapa yang dipilih, yaitu urusannya pihak Bali dong. Yuya Kubo adalah gelandang serang asal Jepang 32 tahun 178 cm dengan harga 17,38 miliar rupiah yang saat ini main di MLS Amerika bersama klub Cincinnati. Musim ini tampil 14 kali, cetak 1 gol dan kontraknya udah habis nih di 12 Desember ini. Kalau kita lihat dari statistiknya sih ya, Takahiro Kunimoto lebih mentereng dibandingkan si Yuya Kubo ini. Kubo ini cuma menang apa ya? Menang nama lah ya. Lantaran namanya kan Kubo. Jadi orang mikirnya, wah Kubo, Takefusa Kubo nih. Ya, tapi kita lihat nantilah siapa yang akan dipilih oleh Bali United. Apakah Takahiro Kunimoto atau Yuya Kubo? Dari Maluku United, Ciro Alves resmi kembali ke Bandung. Ya, kami bilang ke Bandung. Kami nggak bilang ke Persib lu ya. Januari 2026 rencananya Ciro akan resmi jadi WNI. Maka meskipun mengajukan proses naturalisasi di Maluku Utara, tapi Ciro kabarnya memilih memakai KTP Bandung. Sebab ya mereka rumahnya ya di Bandung Ciro ini kan, dan akan selalu pulang ke Bandung katanya. Cuma apakah usai nanti dinaturalisasi Ciro akan gabung Persib lagi? Kami nggak tahu, itu cuma Ciro dan pihak Persib yang tahu. Sebab ya kalau udah posisinya naturalisasi atau WNI, tim manapun pasti nggak akan nolak, akan berebut deh tanda tangan Ciro kalau sudah WNI. Ya kali ada klub yang mau nolak pemain sekelas Ciro gitu kan. Ini pemain yang bagus lah ya, tapi pemain asing harganya dan statusnya lokal. Nggak ada yang bakalan nolak lah. Maluku United juga pasti akan mati-matian mempertahankan Ciro. Kan lumayan dapetin pemain asing tapi statusnya lokal. Masih bisa nambah pemain dong, pemain asing. Tapi ya kita tahu lah ya, segala sesuatu bisa terjadi di sepak bola. Kita tunggu aja. Oke, yang selanjutnya ini kita akan coba bahas aja deh. Ini banyak banget dari beberapa hari yang lalu ya. Ini banyak banget yang DM masuk ke kami ini nanyain soal siapa bang katanya ex pemain Bundesliga yang akan main di Super League di putaran 2. Ini kan rame banget lagi dibicarain nih. Dan banyak yang nanya juga ke kami kemarin. Spill dong bang orangnya. Adah, gimana kami mau spill? Wong kami aja belum tahu pasti kok siapa sosoknya. Jadi gini, kita jelasin aja kronologi lengkapnya. Ini setahu kami dari sang agen lo ya. Jadi gini,
Ada seorang agen sepak bola yang nawarin pemainnya awalnya ke dua klub terbesar di Indonesia. Awalnya loh ya, nawarinnya ke dua klub terbesar di Indonesia, Persib dan Persija. Nah, kata si agen, pemain ini tuh mantan bintang Eropa dan mantan bintang Bundesliga Jerman. Dan ya cluenya adalah mantan pemain Eintracht Frankfurt katanya gitu. Cuma permasalahannya buat kami adalah si agen ini bukanlah agen tetap. Jadi si agen ini pemain manapun bisa ditawarkan sama dia ke klub manapun asal si pemainnya setuju. Ini yang sulit kami lacak. Nah, kabarnya kesulitan si agen ini nawarin pemainnya ke klub Liga Indonesia atau Liga 1 atau Super League, terutama ke Persib dan Persija Jakarta, adalah permasalahan pemain ini harganya lumayan tinggi dan gajinya lumayan besar. Jadi gini aja deh, kita berdasarkan clue ataupun petunjuk-petunjuk yang dibilang sama si agen, yang katanya dia ini mantan bintang Bundesliga atau pernah main di Bundesliga, terus juga klubnya itu mungkin Eintracht Frankfurt sekitar tahun 2020-2021an, dan harganya lumayan mahal ya. Kita coba cari beberapa nama yang ya sekiranya bisa masuklah dalam nama-nama pemain yang mungkin saja yang dimaksud oleh si agen pemain. Kalau kita bicara soal bintang dunia, bintang Eropa lah ya. Yang pertama itu nama Luka Jovic. Ini yang paling bisa dibilang bintang banget lah ya. Kenapa demikian? Karena si Luka Jovic ini pernah main di klub-klub besar raksasa Eropa seperti AC Milan, Real Madrid, Fiorentina, Benfica. Cuman permasalahannya harganya lumayan mahal untuk di Indonesia. Sekitar berapa ya? 100-an miliaran gitu deh ya. Nah, Luka Jovic ini saat ini berusia 29 tahun. Ini mainnya di AEK Athena Yunani dan kontraknya masih panjang sampai 2027. Jadi kalau Luka Jovic oke lah bintang, cuman agak sulit kayaknya untuk klub-klub Indonesia dengan harga 100 miliar lebih gitu kan. Pemain kedua yang bisa saja kami tebak adalah Ante Rebic. Ini striker asal Kroasia, 32 tahun, 185 cm dengan harga 13,04 miliar rupiah yang saat ini main di Liga Kroasia. Nah, kalau untuk yang ini masih masuk akal dengan harga 13,04 miliar. Bisa lah ya sebagian klub-klub Indonesia beli pemain dengan harga segini ya. Sama nih si Ante Rebic juga pernah main di Eintracht Frankfurt Jerman, AC Milan dan juga Fiorentina. Yang ketiga yang kemungkinan tebakan kami adalah Amir Younes. Ini striker asal Jerman naturalisasi Lebanon, 32 tahun, 165 cm dengan harga 5,2 miliar. Yang saat ini main di FC Schalke Jerman. Ini juga masuk akal karena harganya cukup murah. Dia juga pernah main di beberapa klub Eropa ya seperti Napoli, Mönchengladbach dan Ajax Amsterdam. Yang keempat, tebakan kami adalah Ali Akman. Ini striker asal Turki, masih muda, 23 tahun dengan harga 6,08 miliar rupiah yang saat ini main di Liga Turki. Dengan harga seperti ini ya, ini masuk akal buat masuk ke Liga Indonesia. Cuman permasalahannya kalau dibilang bintang ya kurang bintang lah ya. Di Eropa itu cuma main di Eintracht Frankfurt dan NEC Breda ya. Yang kelima yang bisa saja atau kemungkinan tebakan kami adalah Andre Silva. Ini striker asal Portugal, 30 tahun, 186 cm dengan harga 52,14 miliar rupiah yang saat ini main di Elche Spanyol. Nah, kalau yang ini, kalau bicara soal bintang, lumayan bintang kalau ini. Pernah main di AC Milan, Werder Bremen, Real Sociedad, Sevilla, dan lain-lain. Ini pun bintang, cuma masalahnya harga segitu agak sulit kalau masuk ke Liga Indonesia.
Yang keenam, Gonzalo Pazienza. Ini striker Portugal juga nih, 31 tahun 184 cm dengan harga 12,17 miliar rupiah yang saat ini main di Serie A ya. Nah, ini juga masuk akal sih kalau masuk ke Liga Indonesia. Kalau dibilang bintang, lumayan bintang sih ya. Pernah main di Porto, Schalke, Olympiakos, Celta Vigo, dan Fiorentina serta Eintracht Frankfurt ya. Jadi tuh ya jawaban kami soal pertanyaan kalian yang udah masuk ke kami ya. Soal siapa pemain ex-Bundesliga yang kabarnya akan masuk ke Super League di paruh musim ini ya. Kalau cluenya atau petunjuknya mantan pemain Eintracht Frankfurt di 2020-2021 ya tadi itulah. Karena kan kata si agen posisinya itu menyerang. Menyerang itu bisa winger, gelandang serang, ataupun striker. Jadi soal siapa sosoknya, kemana tujuannya, tim mana yang akan mendapatkan di BRI Super League, apakah Persija atau Persib atau klub lain, kami belum dapatkan info yang pasti. Ditunggu aja di akhir Desember ini deh.